tante, ini kebetulan atau seperti apa ya? Kalau kita lihat ketika Pak Prabowo Subianto yaitu terbang ke luar negeri melakukan kunjungan kerja dan lain sebagainya, itu selalu ada fenomena-fenomena yang terjadi ya di negeri kita ini. Pada saat lalu ketika Pak Prabowo terbang untuk kunjungan kerja, tiba-tiba di situ kejaksaan terutama tiba-tiba mengungkap setidaknya ada permainan di dalam tubuh PT Pertamina yang bahkan konon katanya kerugian negara itu mencapai 1.000 triliun. Nah itu ketika Pak Prabowo Subianto juga terbang di luar negeri melakukan kunjungan kerja. Tiba-tiba ada operasi dari kejaksaan dan akhirnya ada tersangka yang menurut saya ini fenomena atau kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah di Indonesia ya. Itu ketika Pak Prabowo melakukan kunjungan kerja di luar negeri loh. Dan seperti halnya saat ini juga dilakukan hal yang sama. Entah ini kebetulan atau seperti apa, atau memang skenarionya seperti ini ya, ketika Pak Prabowo terbang ke luar negeri kunjungan kerja, tiba-tiba ini ada 3 hakim yang ditangkap. Dan bahkan terbukti ada suap di situ ya, konon katanya mencapai 60 miliar dan lain sebagainya. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Kalau kita lihat ketika Pak Prabowo berkunjung ke luar negeri, pasti ada fenomena yang sangat mengejutkan sekali ya. Seperti halnya kalau kita lihat saat ini ya, ada 3 hakim yang terbukti melakukan suap dan lain sebagainya untuk perkara tertentu. Dan saat ini ada yang lebih unik lagi, yaitu ada aksi setidaknya menggeruduk ke UGM terkait menuntut ijazah asli dari Pak Jokowi, dan bahkan juga keesokannya ada masa aksi yang akan berkunjung atau bertamu ke rumah Pak Jokowi untuk meminta ditunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi saat ini ketika Pak Prabowo terbang ke luar negeri itu ada 2 fenomena yang menurut saya entah ini ada skenarionya atau tidak ya, karena berketepatan dengan Pak Prabowo itu terbang ke luar negeri. Selalu ada kejutan ketika Pak Prabowo terbang ke luar negeri. Ini sangat wow sekali ya. Nah, kalau kita lihat juga ya, kenapa Pak Jokowi sampai saat ini masih disorot masyarakat. Wah, bahkan sudah diingat-ingatkan oleh Pak SBY pada saat lalu ya, terkait matahari kembar dan lain sebagainya. Memang Pak Jokowi setelah purna tugas itu juga masih masuk ke dunia politik ya. Dan bahkan walaupun tidak mempunyai partai politik, walaupun sudah dipecat oleh PDIP, Pak Jokowi itu kayaknya masih tetap ya setidaknya masuk ke dunia politik, terlebih pada saat purna tugas yang lalu sudah tidak menjabat sebagai presiden, bahkan juga melakukan atau mengkampanyekan lah calon-calon tertentu pada Pilkada 2024. Dan ketika ada fenomena perpolitikan tertentu, Pak Jokowi juga masih berkomentar ya terkait perpolitikan saat ini, terkait kebijakan Pak Prabowo dan lain sebagainya, masih berkomentar. Dan akhirnya juga menurut saya sangat masuk akal sekali kalau masyarakat itu menilai ada matahari kembar dan lain sebagainya. Apalagi pada saat lalu ada menteri yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi, bahkan menyebut bos, dia masih bos saya. Ya, itu juga sangat wow sekali ya. Dan seharusnya Pak Prabowo juga harus tegas ya untuk mereshuffle dan lain sebagainya, karena presidennya saat ini adalah Pak Prabowo, bosnya saat ini adalah Pak Prabowo sendiri. Ini ada yang cukup mengejutkan ya dari AHY, bahkan dari Kompas ya, yang dimaksud oleh Pak SBY lebih hemat bicara, apalagi menyampaikan statement secara publik. Mengapa? Karena beliau sangat menghormati Bapak Presiden Prabowo Subianto, kata AHY. Menurut saya ini sangat masuk akal sekali ya. Seharusnya Pak Jokowi itu hemat bicara, karena saat ini presidennya adalah Pak Prabowo Subianto. Menurut saya tentang fenomena perpolitikan saat ini tidak usah terlalu mengikut campuri ya menurut saya, karena presidennya adalah Pak Prabowo Subianto. Ya kalau setiap kali Pak Jokowi berkomentar, wah otomatis lah masyarakat juga menilai ada matahari kembar dan lain sebagainya. Apalagi ditambah dengan menteri-menteri dari Pak Prabowo Subianto itu seringkali berkunjung ke Pak Jokowi. Ini juga menurut saya sangat wow sekali ya. Ini bahkan dikomentari oleh anak Augie. Berarti saat Jokowi, Presiden SBY tidak menghormati karena nggak
kalimat berbicara, sering nyinyir bahkan di Twitter. Terima kasih Agus Yudhoyono sudah jujur, Jokowi memang gak pantas dihormati. Ya seperti itulah, dia memang tafsirnya sangat banyak sekali ya. Kalau kita lihat dari sini juga ya, bahkan di komentar oleh Husnul Khotimah ya, ketika saat ini Pak SBY, Ibu Megawati, mantan presiden, bahkan seringkali ya memberikan pernyataan terkait demokrasi di Indonesia, menjaga konstitusi dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat saat ini, Pak Jokowi setelah purna tugas itu bahkan jarang sekali diundang di universitas, jarang sekali diundang menjadi pembicara dan lain sebagainya. Tetapi malah santer terdengar terkait isu ijazah palsu dan lain sebagainya. Memang sangat berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh mantan-mantan presiden seperti Bu Mega dan Pak SBY. Sangat berbeda sekali. Nah, bahkan dikomentari oleh Husnul, beda kelas, Husnul Khotimah, Megawati dan SBY dibahas partai mereka, MK, KPK, ekonomi dan demokrasi. Jokowi dibahas ijazah dan juga utang. Ya, sampai saat ini pun terkait polemik ijazah palsu itu bukannya semakin reda, malah semakin melebar kemana-mana dan tidak ada henti-hentinya, dan bahkan saat ini semakin panas saja ya. Nah, menurut saya Pak Jokowi seharusnya mencontoh lah Ibu Megawati, Pak SBY, bahkan jarang sekali ya memberikan pernyataan yang sangat kontroversi dan lain sebagainya. Ya memang Ibu Megawati itu sangat teguh sekali pendiriannya ya. Bahkan Pak Jokowi juga ketika bermanuver pada saat Pilpres dan melanggar ADART partai, Ibu Megawati dan PDIP juga langsung tegas memecat Pak Jokowi sebagai kader. Ya, seperti itu. Nah, bahkan dikomentari oleh Kang Manto ya, hanya Jokowi yang terlihat enggan menunjukkan ijazah aslinya. Semua kalau diminta menunjukkan ijazah pasti akan langsung tunjukkan. Apalagi kalau itu untuk membantah tuduhan miring dari publik. Ini soal logika berpikir yang sehat. FYI, Gibran pernah secara langsung menunjukkan ijazah kepada wartawan ketika ia dituduh menggunakan ijazah palsu oleh netizen. Menurut saya juga sangat masuk akal sekali. Kalau misalkan kita ada yang tidak percaya ijazah saya misalkan asli, diragukan, pasti juga akan ditunjukkan lah. Pasti akan ditunjukkan ini ijazah asli saya dan lain sebagainya. Tetapi sangat berbeda sekali dengan Pak Jokowi ini ya. Pak Jokowi bahkan ogah menunjukkan ijazah aslinya. Entah ini maksudnya apa juga ya. Kecuali kalau diminta pengadilan. Ini sangat wow sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Coba buktikan, Om Manto pamer dong ijazah aslinya. Wah. Dan dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Beda kelas lah kadrun. Wah. Beda lah yang suka masuk ke gorong-gorong dengan yang hidupnya dari kecil sudah tinggal di istana putri presiden sang proklamator yang satu mantan jenderal. Mega orang taunya jualan Indosat sama kapal tanker apa sih. Tuan putrimu bahas jadi ketum Selabaja. Jokowi beda level sama presiden RI sebelumnya. Jokowi berat pohon paling tinggi ya. Jokowi emang hebat manusia, sebesar Mega dan SBY saja kalah pamor. Apa sih? Tapi kan sekarang sudah terbukti lah. Lihat hasil survei partai Munul, PDIP makin nyungsep tahu. Ya bahas ijazah palsu ya, akan jeboker partai Banteng dulu ya. Mega SBY bahas ijazah Jokowi, beraklah mereka juga. Lo ya gedabrus 2 periode ya, seperti itulah. Ya tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.